Cerita novel menantu pewaris Dewa Obat, ojo lali subscribe saudaraku, gas wae wis. Bab 3431 Wang Er menyaksikan telapak tangan Lin Mo yang lain terentang ke bahunya yang lain. Tiba-tiba, dia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar sendiri. Dengan ekspresi memohon di wajahnya, dia menatap Lin Mo. Jika memohon belas kasihan berguna, apalagi yang kamu butuhkan? Lin Mo meletakkan telapak tangannya langsung di bahu Wang Er yang lain, mengerahkan sedikit kekuatan. Mata Wang Er berputar, dan dia diliputi rasa sakit karena pecah. Lin Mo kemudian berdiri dan berbicara dengan tenang kepada para prajurit rumah pengawas di kejauhan. Jika kamu memiliki keberatan atau ketidakpuasan, kamu bisa datang. Jika aku kalah, aku akan membiarkanmu membantaiku. Jika kamu tidak keberatan, kembalilah. Lin Mo menendang Wang Er yang sedang berbaring di atas keluar. Para prajurit dari rumah inspektorat buru-buru menangkap tubuh Wang Er. Mereka semua memandang kapten tim lain yang berdiri di samping dengan ketakutan di wajah mereka. Beberapa kapten tim memandang Wang Er yang tidak sadarkan diri dan mengertakkan gigi. Mundur, rumah inspektur yang awalnya mengancam mundur seperti anjing yang hilang. Hua Qiang berjalan ke sisi Lin Mo dengan langkah panjang dan berkata dengan keras. Saudara Molin sangat terampil, terima kasih, Saudara Qiang. Lin Mo mengangguk lembut ke Hua Qiang dengan senyuman di wajahnya. Hua Qiang tampak serius, menatap Lin Mo dan berkata, Saudara Molin, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Di sini, tidak masalah jika kamu tidak ingin berbicara tentang asal-usul atau masa lalumu. Jangan khawatir tentang hal-hal ini, kami semua bersaudara. Kata-kata Hua Qiang membuat hati Lin Mo, matanya sedikit berkedip, lalu dia mengangguk. Nenek, pesta api unggun malam ini hampir diganggu oleh orang-orang idiot dari istana inspektur. Semuanya, tolong berhenti berdiri dan lanjutkan bermain musik dan menari. Makan dan minumlah pada saat yang seharusnya. Sekelompok orang kami duduk di sana, dok lagi sambil tertawa bahagia. Di sisi lain, terjadi keheningan mematikan di rumah inspektur. Beberapa kapten tim meletakkan Wang Er yang tidak sadarkan diri di tanah, dan mereka semua berlutut di depan pintu kepala istana dan tidak berani berbicara. Sungguh pecundang, kantor inspektur saya telah dipermalukan sepenuhnya oleh Anda. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, menyebabkan semua orang yang berlutut di tanah tanpa sadar gemetar. Ya, bawahan saya yang gagal melakukan tugasnya dengan baik. Harap tenang, Tuan. Petik 2. Beberapa kapten tim segera berbaring di tanah dan mulai meminta maaf satu persatu. Kirim Wang Er ke kantor medis untuk perawatan. Jika dia bisa disembuhkan, biarkan dia diam dan memikirkannya selama sebulan. Jika dia tidak bisa disembuhkan, rumah inspektorat tidak perlu disia-siakan. Dia telah menjabat selama bertahun-tahun, dan kemudian rumah inspektorat ada beberapa orang yang telah memperkaya reputasi mereka sendiri, jadi kirim mereka ke laboratorium. Kata-kata kepala istana menyebabkan keringat dingin mengucur di punggung. Beberapa orang berlutut di tanah. Ya, saya akan mematuhi perintah kepala istana. Beberapa orang dengan cepat mengangkat Wang Er dari tanah dan berjalan menuju kantor medis. Jangan terus memprovokasi orang itu, kalau tidak kamu bisa menghadapinya sendiri. Kata-kata terakhir penguasa istana terdengar, dan lampu di ruangan itu tiba-tiba menghilang. Kapten tim yang membawa Wang Er saling memandang. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa pemuda itu? Bahkan penguasa istana memerintahkan untuk tidak macam-macam dengannya. Namun saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertanya kepada tuan istana. Sebaliknya, dia memandang dengan kasihan pada Wang Er, yang tidak sadarkan diri dan pucat di atas tandu.
Kali ini semuanya bergantung pada takdir. Tidak apa-apa jika dirawat dengan baik. Namun jika Wang Er tidak bisa disembuhkan, dia akan dikirim ke pulau besar di depan. Untuk menjalani eksperimen yang mengerikan dan tidak normal itu. Untungnya, ini bahkan bisa dikatakan sebagai hal yang paling umum di laboratorium. Bahkan mungkin saja menjadi kelinci percobaan di halaman Wang Er. Wang San sedang duduk di halaman, dengan cemas menunggu kembalinya pamannya. Bukankah kamu baru saja pergi dan berurusan dengan seorang pria cantik yang menyelinap ke arahku? Kenapa paman kedua sudah lama pergi dan masih belum kembali? Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang cepat. Seorang tentara berseragam rumah inspektur berlari masuk dan berkata kepada Wang San. Wang San, Kapten Wang Er terluka parah ketika dia pergi ke dermaga untuk mencari sesuatu yang berhubungan dengan pria itu. Dia saat ini sedang diselamatkan di rumah pengawas. Apakah Anda ingin melihatnya? Wang San mendengar kata-kata prajurit. Seluruh orang tertegun sejenak, dan kemudian dia berbicara. Kamu bilang pamanku terluka parah. Bagaimana mungkin? Jika prajurit ini memang bukan bawahan Wang Er sudah beberapa kali bertemu dengannya. Sekarang dia harus bertanya-tanya apakah ada seseorang di sini untuk menipunya. Itu benar, orang itu bersembunyi dalam-dalam dan terlihat sangat kurus. Tetapi kapten tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan di bawah anak buahnya. Wang San tertegun ketika mendengar kata-kata prajurit itu. Kamu kembali dulu, aku akan datang nanti. Setelah mengirim tentara pergi, Wang San menatap langit dengan wajah galak dan meraung. Palsu, semuanya pasti palsu, sampah itu pasti menggunakan cara yang berbahaya. Setelah meraung, Wang San bingung sejenak. Ngomong-ngomong, aku bisa pergi ke dermaga lain dan memprovokasi hubungan mereka. Wajah Wang San tiba-tiba bersinar dengan gembira, dan dia bertepuk tangan dengan keras. Dia segera mengganti pakaiannya di dalam rumah dan berlari menuju dermaga barat. Adapun paman yang diselamatkan di rumah pengawas, Wang San tidak khawatir sama sekali. Yang terpenting sekarang adalah membunuh orang itu. Kalau tidak, begitu dia membalas dendam pada dirinya sendiri, dia pasti akan mati. Di dermaga, Hua Qiang menatap Lin Mo dengan penuh harap. Dia ingin tahu apakah pernyataan Lin Mo tentang kemampuan menghilangkan tanda manusia ular dari dirinya dan orang lain itu benar. Merasakan tatapan Hua Qiang yang membara, Lin Mo menunjukkan senyum pahit di wajahnya. Saudara Qiang, jika kamu ingin bertanya sesuatu, tanyakan saja. Jika kamu menatapku seperti ini, orang lain akan salah paham padamu. Lin Mo akhirnya mengerti mengapa Zhang San begitu takut pada Hua Qiang. Tak seorang pun akan merasa nyaman ditatap oleh pria berotot dengan mata membara. Saya mungkin merinding di sekujur tubuh saya. Hua Qiang menyentuh bagian belakang kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Saudara Molin, benarkah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat menghilangkan tanda manusia ular di tubuhmu? Lin Mo tahu bahwa Hua Qiang akan menanyakan hal ini, jadi dia melanjutkan. Saya punya resep yang seharusnya bisa menghapus bekas manusia ular ini. Bekas manusia ular ini umumnya setara dengan tinta yang ditambahkan racun dan menjadi terinfeksi. Anda hanya perlu menggunakan obat. Jika semua racun ini dihilangkan, maka tanda-tanda manusia ular ini akan hilang secara alami. Setelah mendengar penjelasan hati-hati Lin Mo, mata Hua Qiang meledak dengan cahaya yang kuat. Saudara Molin, tidak ada orang di dermaga kami yang takut akan rasa sakit. Kamu tidak peduli seberapa cepat atau seberapa cepat kamu datang. Kami orang kasar tidak akan pernah mengatakan apapun. Katakan saja padaku bahan obat apa yang kamu perlu. Sungguh jika kamu bisa menghilangkan tanda manusia ular dari semua saudaramu, kamu akan menjadi bos kedua semua orang mulai sekarang. Nada bicara Hua Qiang mengandung sedikit kegembiraan.
Tanda manusia ular selalu membuat hati mereka sakit. Untuk menghilangkan tanda ini, beberapa saudara bahkan memotong dagingnya untuk menghilangkannya. Tapi itu tidak pernah berhasil. Sekarang saya akhirnya bisa menghilangkan bekas luka bagian dalam dari tanda manusia ular sepenuhnya. Bahkan jika Hua Qiang tidak mengatakan apa-apa, semua orang akan menghormati Lin Mo di dalam hati mereka. Lin Mo berpikir sejenak dan akhirnya berbicara, rumput ungu, bulan sabit, dan Andrographis paniculata akan dikumpulkan mulai besok. Saya tidak bisa mengukur hal ini. Itu tergantung pada berapa lama Anda telah dicap. Setidaknya orang seperti Anda, Saudara Qiang, harus melakukannya 2 tanaman dimulai. Hua Qiang mengangguk dengan serius, lalu berdiri dan berteriak kepada semua orang. Anak-anak muda, saya punya kabar baik untuk Anda. Suara memekakkan telinga Hua Qiang terdengar di dermaga, menarik perhatian orang lain. Bos! Kabar baik apa? Lihatlah kebahagiaan di wajah Presiden. Anda hampir tidak bisa menyembunyikannya. Presiden, mungkinkah Anda telah menemukan saudara ipar perempuan untuk kami? Orang-orang kuat memakan daging di tangan mereka, katanya sambil tertawa lebar. Mencari adik ipar bajingan? Kalian semua tidak punya integritas sama sekali. Masalah kalian kalau aku tidak punya istri. Petik 2. Untuk menghindari tanggung jawab, Presiden sendiri dengan jelas mengetahui hal itu. Tidak ada yang formal tentang hal itu, jadi Anda punya keberanian untuk berbicara dengan kami. Diam, semuanya. Hua Qiang meraung ketika dia melihat orang-orang berdiskusi lagi. Saudara Molin baru saja memberitahuku bahwa dia punya cara untuk menghilangkan tatomu. Apakah ini kabar baik? Begitu kata-kata Hua Qiang keluar, seluruh dermaga terdiam sesaat. Sekelompok pria kuat memandang Hua Qiang dengan tercengang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, sebuah suara terdengar, Presiden, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Setelah mendengar pertanyaan ini, Hua Qiang langsung mengangguk dan berkata dengan keras, Saudara Molin pasti tidak akan berbohong kepada Anda. Mulai besok, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan 3 bahan obat. Lumut hati rumput ungu, bulan sabit, dan Andrographis paniculata. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Kali ini, di bawah suara Hua Qiang kata-kata percaya diri, semua orang bersorak. Dengarkan dengan jelas, hidup Presiden. Panjang umur Saudara Molin. Mulai sekarang, Molin adalah saudaraku. Sekelompok pria kekar semuanya tersenyum di wajah mereka. Mereka selalu berpikir demikian setelah mereka ditangkap sebagai budak dan dicap dengan segel manusia ular. Meterai ini akan mengikuti Anda dan orang lain selama sisa hidup Anda. Tapi saya tidak mengharapkannya. Bunga yang ditanam dengan niat tidak akan mekar. Menanam pohon willow secara tidak sengaja untuk menciptakan keteduhan. Mereka bekerja keras untuk menemukan cara menghilangkan tanda manusia ular itu. Tapi itu sulit tanpa hasil. Tapi hanya karena dia bertemu Lin Mo secara kebetulan, dia sebenarnya melihat harapan yang sudah lama tidak dia lihat. Malam ini suasana di dermaga sangat meriah. Dermaga barat adalah tempat Lin Mo awalnya mendarat. Wang San, yang merasa malu, terhuyung dari kejauhan. Di malam hari, pulau yang awalnya damai tiba-tiba berubah menjadi niat membunuh yang tak ada habisnya. Seorang pemburu malam muncul di pulau itu, berburu dan membunuh orang di malam yang gelap. Kalau bukan karena Wang San menggantungkan tanda dari kantor pengawas di tubuhnya, dia sudah lama meninggal tanpa tempat pemakaman. Wang San terhuyung ke dermaga dan berkata dengan keras, apakah Presiden Mata Satu ada di sini? Wang San ada di sini untuk berkunjung. Saat suara Wang San terdengar, lampu di dermaga yang awalnya gelap tiba-tiba menyala. Yang terjadi selanjutnya adalah suara makian marah dari para prajurit. Pelacur kecil itu mengganggu ketenangan orang di malam hari.
saya harus membunuhnya, saya akan menemui presiden ketika saya datang, di mana kapak saya akan memotongnya sampai mati. Saya sungguh-sungguh kukira dermaga kita ada di suatu tempat, dia santai sekali, sudah waktunya untuk datang. Berbagai suara terdengar di gubuk tepi sungai, tanpa kecuali, semua suara itu mengandung niat membunuh yang dingin. Satu demi satu, pria kuat bertelanjang dada keluar. Mereka membawa berbagai senjata di tangan mereka. Kapak, parang, palu dan lainnya. Wang San menyaksikan orang-orang kuat ini berjalan ke arahnya dengan ekspresi dingin dan galak sambil memegang senjata. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dan berkata dengan keras, "Saya di sini untuk menemui presiden bermata satu, apa yang ingin Anda lakukan?" Kata-kata Wang San menyebabkan senyuman kejam muncul di wajah orang-orang kuat itu. "Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku ingin membunuhmu, orang yang mengganggu kami di malam hari. Jangan khawatir, setelah kamu mati, kami akan membuang tubuhmu ke laut dan memberikannya kepada ikan hiu." Sosok orang-orang kuat itu semakin dekat dan dekat, semakin dekat. Tubuh Wang San yang mundur tiba-tiba berhenti dan menabrak tumpukan barang. Melihat orang-orang kuat itu melambaikan senjatanya, Wang San berteriak dengan cemas. "Paman kedua saya adalah kapten kantor pengawas, dan dia ada di sini untuk urusan penting." Begitu Wang San berbicara, suara serak tiba-tiba terdengar. "Biarkan dia datang." Setelah mendengar kata-kata ini, orang-orang kuat dengan ekspresi kejam segera bubar. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi hormat di wajah mereka, dan mereka semua membungkuk 60 derajat. "Saya sudah bertemu dengan presiden." Seorang pria berpakaian linen muncul di belakang kerumunan. Dia tidak sekuat Hua Qiang, tapi dia tetap memancarkan aura yang garang. Mungkin hal yang paling mengesankan adalah dia memakai penutup mata hitam di mata kanannya. Bahkan jika seseorang dari inspektorat datang ke wilayah persatuan jahatku pada larut malam. Bahkan jika ada seseorang yang membunuhmu sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Sebaiknya Anda memberitahu saya informasi yang menarik minat saya. Kalau tidak, itu akan menjadi jalan buntu. Meskipun tidak ada emosi yang besar dalam nada suara Wan Ai ketika dia berbicara. Namun dia merasakan gelombang aura pembunuh memancar dari tubuhnya. Wajah Wang San menjadi pucat, tapi dia melihat sekelompok pria galak dan kuat mundur. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia berbicara kepada satu mata. "Presiden Wan Ai, saya ingin tahu apakah berita dari dermaga lain dapat membangkitkan emosi Anda." "Oh, apakah itu dermaga timur?" Setelah Wan Ai mendengar kata-kata Wang San, pandangan menarik muncul di mata kirinya yang tersisa. "Tidak, ini dermaga utara." Setelah Wang San selesai berbicara, dia melihat wajah Duyan langsung menjadi gelap. Di antara 3 dermaga yang ada di pulau ini, semua orang tahu bahwa hanya dermaga timur dan barat yang paling kuat. Bahkan dermaga di sisi utara baru saja dibangun oleh sekelompok orang yang tidak mau ikut serta dalam pertarungan. Jadi kedua terminal selalu dalam posisi netral. Jika kamu tidak memukulku, aku tidak akan memukulmu, dan semua orang baik-baik saja. Bahkan dermaga di sisi utara pulau tidak banyak terlibat dalam pertempuran tersebut. Orang kuat yang baru saja mundur ke belakang Wan Ai mendekat lagi. Senjata di tangan mereka memancarkan aura kekerasan yang kuat. "Apakah kamu menghiburku? Jika demikian, maka nyawamu akan menjadi harga untuk menghiburku." Ekspresi Wang San berubah dan dia berkata dengan mendesak. "Presiden bermata satu, dengarkan aku dulu." Wang San dengan cepat mengatur kata-katanya dan mulai berbicara. "Sebelumnya, dermaga utara mungkin paling tidak mengancam. Tetapi hari ini, seorang pria kejam memasuki dermaga utara, jika dia mengabaikannya.
Saya berani mengatakan bahwa paling lama hanya dalam beberapa bulan, dermaga utara akan hancur. Paling tidak mengancam, dermaga akan didominasi oleh satu keluarga. Kata-kata tegas Wang San membuat Duyan merasa bahwa ini tidak bohong. Tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Sedangkan bagi orang-orang di utara, bagaimana bisa orang yang kejam berubah dari ikan menjadi hiu? Wang San, apakah kamu terlalu meremehkan persatuan jahat kita? Melihat tidak ada yang mempercayai kata-katanya, Wang Sanhe juga cemas dan berkata dengan keras. Bahkan pamanku dikalahkan olehnya, pamanku tidak punya kekuatan untuk melawan ketika dia menghadapi pria itu hari ini. Dia masih memberikan pertolongan pertama di ruang gawat darurat rumah pengawas. Tidak bisakah kamu memahami teror pria itu sekarang? Kata Wang Sanjiang pamannya terbunuh. Lin Mo menceritakan segalanya tentang penghapusan itu. Baru pada saat itulah si mata satu, yang awalnya dipenuhi rasa tidak percaya, melambaikan tangannya dan menghentikan gerakan anak buahnya. Maksudmu, pamanmu, kapten kantor pengawas pergi mencari tahu tentang orang yang kamu sebutkan hari ini. Dia langsung dipukuli hingga terluka parah, dan dia bahkan terbaring di ruang gawat darurat sekarang. Wan Ai mengulangi apa yang dia katakan. Dia merasakan di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, dia menatap Wang San. Meskipun dia dengan angkuh pergi berkelahi dengan seseorang sebagai pamannya, sangat memalukan jika dia terluka parah. Tapi sekarang, untuk membujuk si mata satu, mereka pergi mencari dermaga utara. Wang San harus mengemukakan kejadian ini untuk membuktikan bahwa dia benar. Aku bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa berbaik hati mengingatkan kita. Ternyata kamu ingin menggunakan dermaga barat kami sebagai senjatamu. Berani sekali. Kali ini, Wan Ai tidak lagi memiliki niat membunuh yang kuat dalam kata-katanya. Sebaliknya, dia menatap Wang San dengan peringatan di matanya. Tidak ada yang suka digunakan sebagai senjata, padahal hal ini menimbulkan ancaman dan kerugian tertentu bagi diri saya sendiri. Keluar dari sini sebelum aku berubah pikiran. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi jika kamu ingin pergi nanti. Setelah mengetahui apa yang ingin dia ketahui, Duyan langsung memerintahkan Wang San keluar. Ya, tapi presiden bermata satu. Lebih baik mengambil tindakan sesegera mungkin. Jika tidak, akan sulit untuk mengambil tindakan ketika mereka benar-benar menjadi lebih kuat. Setelah mengatakan ini, Wang San tidak berani membuat gerakan apapun. Tetaplah berlari cepat ke arah asalmu. Bagaimana jika perempuan jalang bermata satu itu benar-benar membunuhku? Bahkan pamannya mungkin tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Setelah Wang San pergi, sekelompok pria kuat memandang satu mata. Presiden, apakah kita benar-benar akan menyerang dermaga utara? Ya, Presiden, orang itu jelas-jelas menggunakan kita sebagai senjata. Pamannya sendiri dilumpuhkan oleh orang lain. Mungkin ada hal lain, cerita tersembunyi. Beberapa kuat laki-laki keluar dan bertanya pada satu mata. Mereka semua adalah beberapa jenderal yang cakap di bawah komando Wan Ai. Hanya saja mereka berani bertanya langsung kepada Wan Ai apakah ingin menyerang dermaga utara. Wan Ai memandang semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak peduli apakah apa yang dikatakan Wang San itu benar atau tidak, atau apakah orang itu sekuat itu. Tetapi kita tidak boleh duduk diam dan menunggu kematian. Jika orang itu benar-benar sekuat yang dikatakan Wang San. Bunuh dia sesegera mungkin. Begitu kata-kata Duyan keluar, orang-orang di sekitarnya berhenti berbicara. Mereka boleh bertanya, tapi tidak boleh mempertanyakan pendapat si mata satu. Perang akan dimulai besok malam, dan kita akan menyerang dermaga utara langsung pada malam hari. Jika kamu bisa membunuh, jangan melukai serius. Ya, seorang pria kuat menjawab dengan sungguh-sungguh kepada satu mata. Oke, ayo kita pergi dan istirahat.
setelah sekelompok orang bubar, Wan Ai kembali ke rumah dengan dominan. Saat berikutnya, si mata satu yang mendominasi di luar langsung berubah menjadi postur yang rendah hati. Itu hanya beberapa hal yang terjadi di geng. Suara satu mata penuh dengan fanatisme dan kesetiaan, dan dia berlutut di depan seorang pria dan berkata dengan hormat, "Ya, bagus sekali, akan ada sejumlah babi lagi yang dijual ke laboratorium dalam beberapa hari. Kamu harus menangani hal-hal ini sesegera mungkin, dan jangan menimbulkan masalah lagi. Kalau tidak, aku akan mempertimbangkannya, mengubah sekelompok orang." "Iya, aku," menurut hembusan angin dingin berhembus, dan pakaian si mata satu pun ikut tertiup angin. Kepala ular dan tanda manusia di punggungnya terlihat. Dini hari berikutnya, ada suara-suara aneh di dermaga sebelah utara. "His, ayolah, aku tidak akan berteriak, Gelombang jeritan terdengar silih berganti. Di dermaga, seorang pria bertelanjang dada, dan seseorang di belakang mereka memegang jarum suntik dan menyuntik. Lin Mo dan Hua Qiang berdiri bersama, menyaksikan adegan ini. "Saudara Molin, ini berhasil." Hua Qiang tiba-tiba merasakan perasaan lembab di punggungnya. Ada darah hitam di jarinya. Lin Mo melihat sekeliling dan melihat Lin Mo telah memasukkan jarum perak ke tanda kepala ular di belakang Hua Qiang. Pada saat ini, ujung jarum perak yang terbuka terus-menerus mengeluarkan darah hitam. Ini adalah racun dalam tubuh Hua Qiang dan darah yang terkontaminasi. Jika Anda ingin menghilangkan tanda tersebut dengan cepat, maka ini adalah satu-satunya cara. Sedikit sensasi kesemutan di badan bagian belakang bukan untuk Hua Qiang, orang yang sepanjang tahun melawan harimau. Itu bahkan tidak menyakitkan. Ekspresi terkejut di wajah Hua Qiang membuat Lin Mo tersenyum dan mengangguk. "Sekarang setelah racunnya benar-benar habis, saya akan menyiapkan salep. Mengoleskannya selama beberapa hari sudah cukup." Pada saat ini, orang-orang kuat di dermaga juga menemukan sesuatu yang aneh pada tubuh mereka satu persatu. "Benar-benar ada perubahan pada tubuhku, ini darah hitam. Aku merasa bekas luka di tubuhku menjadi lebih ringan." Orang-orang kuat di dermaga berteriak satu persatu. Sedangkan bagi orang yang mengira tandanya telah memudar, itu sama sekali tidak masuk akal. Bekas luka di tubuh mereka adalah bekas luka besi saat dipancing. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan racun. Ini masalah kulit rusak. Setelah semua racun dalam tubuh dikeluarkan, perbaikan kulit bisa dimulai. Setelah setengah jam, semua racun dalam tubuh orang kuat itu habis. Namun karena kehilangan sedikit darah, mereka terlihat sedikit pucat. Semua orang kuat berdiri tegak dan menatap Lin Mo dengan kepala tegak. Seorang pria yang sangat kuat keluar dan berkata kepada Lin Mo, "Tuan Morin, tanda ini telah melekat di tubuh saudara-saudara kita selama lebih dari setahun, dan itu telah menjadi kanker di hati kita. Anda membantu saudara-saudara kita mengatasi kanker yang telah ada di hati kami selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, kamu adalah orang kedua yang bertanggung jawab. Jika kamu menyuruh kami pergi ke timur, saudara-saudara tidak akan pernah pergi ke barat." Masing-masing orang kuat berlutut langsung ke Lin Mo dan berteriak dengan tangan terkepal. Lin Mo sedikit terkejut ketika dia melihat orang-orang kuat itu berlutut tepat di depannya. Lalu dia berbicara, "Terima kasih saudara-saudara atas cintamu, karena kalian semua mengakui aku sebagai saudaramu. Mulai sekarang, aku, Molin, akan melindungimu, tapi aku juga berharap tidak terjadi apa-apa yang melanggar prinsip-prinsip kita. Serikat buruh kita tidak bisakah dia mungkin menimbulkan masalah, tapi dia jelas tidak takut akan hal itu." Setelah Lin Mo selesai berbicara, dia menatap sedikit ke arah Hua Qiang yang berdiri di samping. Hua Qiang juga tahu apa maksud Lin Mo dan mengingat apa yang mereka diskusikan tadi malam di benaknya.
Kemudian dia maju selangkah dan berbicara dengan keras. Mulai hari ini, terminal kami secara resmi telah membentuk serikat pekerja, yang disebut Serikat Pekerja. Saya, Hua Qiang, akan menjabat sebagai Presiden Serikat Pekerja, dan Saudara Molin akan menjabat sebagai Wakil Presiden. Siapa yang masuk mendukung dan siapa yang menentang? Kami setuju, Presiden. Pikiran semua orang tiba-tiba muncul pada saat ini, dan momentum semua orang sepertinya berkumpul. Di masa lalu, Hua Qiang tidak secara terbuka mengkonfirmasi pembentukan serikat pekerja. Jadi meski biasanya semua orang memanggilnya presiden, namun hal itu tidak pernah benar-benar ditetapkan. Saat ini, serikat pekerja mereka sendiri akhirnya telah terbentuk. Hidup Presiden Hua Qiang, hidup Wakil Presiden Molin. Hua Qiang selalu bertanggung jawab atas rekening serikat pekerja. Ketika Zhang San mengambil alih hari ini, semua orang tercengang. Saudara Qiang, apa yang terjadi dengan akunmu? Mengapa kamu bisa menghabiskan 10.000 yuan untuk membeli sarung tangan? Zhang San menunjuk ke data di akun itu dengan tatapan bingung dan bertanya pada Hua Qiang. Hua Qiang melihat ke satu sisi dan berkata, hahaha, Saudara Zhang San, bagaimana saya tahu hal semacam ini? Bagaimana mungkin Anda tidak mengetahuinya sebagai seorang akuntan? Zhang San mengambil uang lain dan menunjuknya, yang menunjukkan bahwa dia sudah makan pangsit. Kemudian dia melihat jumlah di belakang, yaitu 5.000 koin daun maple. Jenis pangsit apa yang harganya 5.000 koin daun maple? Zhang San melihat lagi ke dalam buku besar di belakang, dan masing-masing pangsit lebih keterlaluan daripada yang terakhir. 30 koin daun maple dibayarkan sebagai gaji. Saya menghabiskan 5 koin daun maple untuk membeli pakaian. Saya menghabiskan 20.000 koin daun maple untuk membeli bahan makanan. Tagihan Hua Qiang sepenuhnya salah. Berapa banyak uang yang kita miliki di rekening kita sekarang? Zhang San memandang Hua Qiang dan bertanya, biarkan aku memeriksanya. Hua Qiang membuka brankas di satu sisi dan menghitung dengan cermat. Masih ada 105.231 koin daun maple. Mendengar jawaban Hua Qiang, Zhang San akhirnya menghela nafas lega. Sekarang uang di rekening masih ada. Saya bisa mulai mencatatnya lagi. Saudara Qiang, katakan sejujurnya, bagaimana kamu mengingat kisah-kisah itu sebelumnya? Zhang San memandang Hua Qiang dengan mata penuh kebencian. Hua Qiang memandang Zhang San, menyentuh bagian belakang kepalanya dengan canggung, dan tertawa keras. Hahaha, Nyonya, saya selalu mengalami kecelakaan sebelumnya, kecelakaan. Mulai sekarang, ruangan ini akan diserahkan kepada Anda, sampai jumpa. Setelah Hua Qiang selesai berbicara, dia menyelinap pergi. Zhang San melihat tagihan di rumah dan menghela nafas tanpa daya. Sepertinya aku hanya bisa mengurusnya sendiri secara perlahan. Hari berlalu dengan cepat, dan Zhang San bekerja keras di rumah selama sehari penuh. Akhirnya, semua tagihan yang membingungkan dan lain-lain selama manajemen Hua Qiang diselesaikan. Tunggu sampai Zhang San keluar ruangan lagi dan menghirup udara segar. Seluruh orang merasa baru, sosok tinggi Lin Mo berjalan di kejauhan dan tersenyum ringan saat melihat Zhang San. Bagaimana perasaanmu tentang pekerjaan hari ini? Sangat memuaskan, ini adalah satu-satunya kata positif yang dapat dipikirkan Zhang San dalam benaknya. Haha, ayo pergi, makanannya sudah siap. Melihat penampilan Zhang San, Lin Mo menunjukkan senyuman. Dia berkata dengan lembut kepada Zhang San, lalu berbalik dan berjalan menuju antrian panjang tidak jauh dari situ. Zhang San menghela nafas sedikit dan berjalan menuju tim di sana. Manusia itu ibarat nasi besi dan baja, kalau tidak makan sekalipun akan merasa lapar. Dermaga Barat, saat ini sudah senja. Adegan sibuk di dermaga pada siang hari sudah tidak ada lagi, digantikan oleh barisan pembunuh.
Semua orang di dermaga barat kini mengenakan rompi dan membawa berbagai tentara jangka pendek di tangan mereka. Dia membawa berbagai senjata termal di pinggang atau punggungnya. Mereka berdiri rapi di dermaga, semua orang menantikannya. Satu mata, mengenakan jas hitam, berdiri di depan semua orang. Semuanya, menurut informasi dari informan, orang-orang dari dermaga utara itu sebenarnya berani membentuk serikat pekerja. Mereka tidak menganggap serius serikat jahat kita. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kata pria bermata satu dengan suara serak dan berat. Suara itu terdengar, lalu dia melihat ke arah anggota yang berdiri di depan. Bunuh ke dermaga utara, bunuh ke dermaga utara. Biarkan orang-orang sombong itu tahu bahwa tidak semua orang bisa membentuk serikat. Presiden, ayo bertarung ke utara. Melihat suasana menderu di bawah, Wan Ai berkata dengan puas, mengangguk. Hanya alat seperti itu yang merupakan alat yang bagus. Oke, bunuh di dermaga utara. Dalam kegelapan ini, obor menyala satu persatu. Tim panjang seperti naga membuat para pemburu di kegelapan gemetar ketakutan. Ini adalah orang-orang dari serikat jahat, kan? Kemana mereka pergi? Saya tidak tahu, tapi saya tidak boleh dilahirkan. Saya tidak ingin mati. Apa yang terjadi hingga menimbulkan keributan sebesar itu? Skalanya membuat mereka semakin berkerumun, terus-menerus berkomunikasi dalam bahasa isyarat. Arah yang mereka tuju secara bertahap memberi orang-orang ini beberapa tebakan. Arah yang mereka tuju adalah menuju dermaga utara. Ada yang salah secara logika, bahkan jika perang dimulai, bukankah seharusnya dermaga timur terlebih dahulu? Apakah karena mereka ingin segera melenyapkan pasukan di dermaga utara, dan kemudian mencaploknya, perkuat dirimu sendiri? Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan khawatir tentang dermaga timur yang dikirim dan hanya memindahkan dermaga utara ke timur? Wan Ai memimpin tenaga kerja serikat jahat dan dengan cepat bergegas menuju dermaga utara. Dia tidak peduli dengan tikus yang bersembunyi di kegelapan. Seperti yang mereka duga, mata satu cukup khawatir dengan campur tangan dermaga timur. Kalau begitu, dia tidak hanya tidak bisa menghancurkan dermaga utara, dia bahkan akan diserang oleh mereka. Cara terbaik sekarang adalah segera menghilangkan dermaga utara sebelum Guild Abyss di dermaga timur tiba. Wan Ai memanfaatkan momen tersebut, dan mata-mata yang mengamati peristiwa penting ini juga dengan panik memanfaatkan momen tersebut. Di pintu kamar tidur utama rumah pengawas, seorang mata-mata berpakaian malam berkata dengan cepat, "Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Orang-orang dari dermaga barat telah melancarkan perang melawan dermaga utara, dan mereka membunuh mereka dengan kejam." Setelah mata-mata selesai berbicara, rumah yang sudah redup itu kembali menyala. Oh, ada hal seperti itu? Persatuan jahat dan yang lainnya tidak punya alasan. Setelah merenung beberapa saat, sebuah suara berat terdengar lagi di dalam ruangan. Catat situasi malam ini dengan sejujurnya dan bacakan untukku besok pagi. Ya, dermaga timur adalah tempat berkumpulnya Abyss Union. Seorang pria buru-buru berlari ke dermaga dan berteriak sekeras-kerasnya. Presiden, sesuatu telah terjadi, perkelahian dimulai. Suara pria itu bergema di dermaga, menyebabkan orang-orang yang sedang tidur langsung terbangun. Seorang pria berpenampilan anggun dan lembut hanya mengenakan kemeja dan berjalan keluar rumah. Menurutmu siapa yang bertarung? Apakah ini perang antara kantor pengawas dan serikat jahat? Dia adalah Presiden Persatuan Abyss, Sang Yuan Ryuichi. Matanya bersinar karena berat dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bukan inspektorat dan serikat jahat, melainkan serikat jahat yang menyerang dermaga di utara. Setelah mendengar kata-kata mata-mata itu, Sang Yuan Loni, yang awalnya terlihat agak berat, tiba-tiba tertawa. Saya pikir itu adalah sesuatu
tampaknya pria bermata satu itu telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Di sini, cepatlah semua orang, demi cinta dan kedamaian pulau ini. Kami, Abyss Union, akan pergi untuk menghentikan serikat jahat menyerang utara, disakiti oleh para buruh. Sang Yuan Loni berpikiran sama seperti orang lain. Saya hanya berpikir orang bermata satu itu ingin segera menghancurkan dermaga utara. Sehingga dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya dan kemudian memulai perang dengan dirinya sendiri dan orang lain. Dia sama sekali tidak merasa bahwa Wan Ai percaya bahwa serikat pekerja yang baru didirikan secara formal akan mengancam kemampuan mereka. Sang Yuan Loni mengenakan jubah hitam dan menggantungkan cerutu di mulutnya. Saudara-saudara, marilah kita menjadi pembawa pesan keadilan yang legendaris. Setelah malam ini, orang-orang dari serikat jahat di barat, mereka tidak akan lagi menjadi musuh dari serikat jurang maut kita. Kata Sang Yuan Loni, para anggota dari serikat jurang maut kita, Abyss Union yang telah mengemasi perlengkapannya setelah berpakaian berkata dengan keras. Tuan Molin, apa yang kamu lihat? Setelah makan, Zhang San tiba-tiba melihat Lin Mo duduk di tepi dermaga. Setelah berjalan mendekat dan menemukannya sedang memandangi air dengan tenang, Zhang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Mo, yang sedang memikirkan sesuatu, disela oleh suara Zhang San, berbalik dan berbicara dengan lembut. Saya sedang memikirkan tentang pengembangan dermaga di masa depan. Setelah mendengar penjelasan Lin Mo, Zhang San duduk di sebelah Lin Mo dengan penuh minat. Bukankah dermaganya berkembang dengan mantap sekarang? Apakah ada yang salah? Lin Mo melihat ke danau tidak jauh dari sana dan berkata dengan lembut. Ini bukan tempat yang lebih aman di Tiongkok. Apa yang disebut peraturan hanyalah lelucon yang bisa dilanggar kapan saja. Apakah Anda khawatir dermaga lain dan kantor pengawas akan memulai perang melawan kita? Zhang San segera tahu apa yang dipikirkan Lin Mo. Tidak, saya merasa mereka sudah mulai mengambil tindakan. Mata Lin Mo yang dalam bersinar dengan cahaya dingin. Dia merasakan burung-burung terbang di kejauhan dan tanah sedikit bergetar. Lin Mo langsung berdiri dan berkata dengan keras. Semua orang siap bertarung segera. Sekelompok besar pria yang sedang mengobrol di dermaga tiba-tiba tercengang. Namun karena percaya pada Lin Mo, semua orang tetap diam dan kembali ke rumah untuk mengambil senjata mereka. Semuanya pergi ke hutan dan bersembunyi. Dan kita akan menghajar mereka dengan keras nanti. Hua Qiang, yang mengetahui sebab dan akibat dari Lin Mo, berkata kepada semua orang dengan wajah marah. Sontak seluruh anggota serikat buruh bersiaga dan berlari menuju hutan di atas dermaga. Mata Hua Qiang penuh amarah. Ibu mertua istimewa itu sendiri dan orang lain biasanya tidak melawan atau merebut. Tapi bajingan itu benar-benar berani memukulku. Terlebih lagi, saya dan yang lainnya baru saja mengobrol di dermaga tanpa tindakan pencegahan apapun. Jika dia benar-benar datang untuk membunuhnya, satu serangan pemberondongan pasti akan mengakibatkan kematian besar. Mereka tidak berkelahi atau berkelahi sepanjang tahun, jadi tidak ada yang akan mengganggu mereka. Jadi mata-mata jarang dikirim untuk mengawasi dalam kegelapan. Untungnya, Lin Mo ada di sana, jika tidak, segalanya akan sulit ditangani. Semua orang di dermaga masuk ke dalam hutan yang gelap. Mereka yang bisa memanjat pohon langsung memanjat pohon setinggi 7 atau 8 meter. Mereka yang tidak bisa memanjat pohon hanya berbaring di tanah sambil menahan nafas dan menatap lurus ke depan. Mereka akan menunggu sampai musuh datang dan memukul dengan keras agar orang-orang itu mengetahuinya. Meski serikat pekerjanya disebut buruh, namun mereka tidak sekadar melakukan kerja keras. Dalam kegelapan, mata satu memimpin orang-orang dari serikat jahat mendekat ke sini. Melihat ke depan dalam kegelapan dengan satu-satunya tatapannya yang tersisa, dia selalu merasakan firasat buruk di hatinya.
Kemudian dia berbalik menghadap ke belakangnya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Semua orang bergerak maju dengan hati-hati dan harus waspada. Kali ini, seluruh dermaga utara akan dibantai. Tidak ada ayam atau anjing yang akan selamat. Suara pembunuh Wan Ai membuat semua anggota Serikat Jahat merasa kedinginan dan dia menjawab dengan suara yang dalam. Ya, sekelompok orang sekali lagi berbaris rapi dalam kegelapan. Dan untuk amannya, mereka menaruh semua obor tar di tangan mereka ke bumi dan memadamkannya. Saat dia semakin dekat dan dekat, kegelisahan batin satu mata berangsur-angsur meningkat. Presiden, kita hanya berjarak beberapa ratus meter dari dermaga utara. Saudara yang baru saja menyelidiki kembali dan mengatakan bahwa di sana sepi. Jelas dia sedang tidur nyenyak, pasti tidak akan ada masalah. Dan ada area kecil di depanmu, hutan. Setelah kita masuk, kita bisa menyembunyikan diri dengan sempurna. Itu juga bisa memberi waktu bagi saudara-saudara untuk bersiap. Seorang pria dari Serikat Jahat berlari dari kejauhan dan berkata dengan hormat kepada satu mata. Dan jarinya menunjuk ke hutan di sisi lain tempat Hua Qiang dan yang lainnya bersembunyi. Senyum muncul di wajah bermata satu dan dia berkata, "Oke, ikut aku." Ada ambisi dan keinginan kuat yang tersembunyi di mata bermata satu. Tingkatan organisasi penyelundup manusia dibagi menjadi pengawas, utusan khusus, bos kecil dan penyelundup manusia. Dan levelnya saat ini hanyalah bos kecil. Utusan khusus omong kosong itu hanya mengandalkan statusnya untuk membentaknya. Setelah dia benar-benar menguasai pulau ini, dia pasti bisa menjadi utusan khusus. Ketika saatnya tiba, saya harus memukul kulit dan urat pria itu untuk membalas penghinaannya. Si mata satu terus-menerus berfantasi dan berjalan ke hutan tanpa tindakan pencegahan apapun. Saat berikutnya, suara yang membuat bulu kuduknya berdiri tiba-tiba terdengar. "Pukul aku!" Tubuh satu mata meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dia nyaris tidak melompat ke belakang pohon di dekatnya. Ada penyergapan, orang-orang kuat yang awalnya bersembunyi di hutan di depan mereka memegang senjata. Dia menunjukkan ekspresi tertawa gila-gilaan, tidak memerlukan usaha sama sekali. Para idiot ini sendiri yang melompat ke dalam perangkap. Senjata di tangan mereka terus menyemburkan lidah api, menembaki orang-orang dari Serikat Jahat dengan liar. Adik-adik dari Evil Union yang baru saja mengikuti Wan Ai dan berlari masuk segera menjadi karung pasir manusia. Dia langsung tertembus peluru yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak bisa mati lagi. Saat anak laki-laki di belakang hendak melawan, orang-orang kuat di pepohonan melepaskan tembakan. Menekan langsung dari udara hanya dalam 1 menit. Setengah dari ribuan orang dari Serikat Jahat dibunuh oleh 5 hingga 600 orang dari Serikat Buruh. Lari, kita disergap. Tidak, saudaraku, tolong aku. Aku masih ada urusan yang belum selesai, jadi aku tidak bisa mati di sini. Jadi, kamu gunakan saja mayat itu sebagai tameng. Satu anak laki-laki dari sebuah Serikat Jahat mendapat masalah dan bahkan mengambil mayat teman mereka sebagai tameng manusia. Dia membawanya di punggungnya dan langsung melarikan diri ke tempat yang jauh. Para pemburu malam yang berada jauh di belakang persatuan jahat tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah Evil Union baru saja masuk? Dari mana suara serangan itu berasal? Apakah ini Abyss Union yang datang? Bukankah itu salah? Mungkinkah itu kantor inspektur? Lihatlah orang-orang yang mati dan terluka itu. Cepat. Satu demi satu, mereka memandangi para pemuda yang melarikan diri dengan panik untuk mencari perlindungan, dengan ekspresi aneh di mata mereka. Mungkin, kita bisa melakukannya sekarang. Wan Ai yang bersembunyi di balik pohon besar menutupi pahanya yang terluka. Melihat banyak korban di antara anak buahnya, mata satu mata menunjukkan kesusahan. Ini semua adalah alat baginya untuk naik jabatan menjadi utusan khusus.
Jika semuanya mati maka idenya akan hancur. Bahkan utusan khusus pun akan merasa bahwa dia tidak berguna dan akan menyingkirkannya. Cepat cari perlindungan. Setelah Wan Ai meraung, dia melirik sedikit ke samping di belakangnya. Ratusan orang kuat memegang senjata dan menembaki diri mereka sendiri dan orang lain. Tunggu sebentar, Presiden Hua Qiang, bisakah Anda keluar dan mengatakan sesuatu? Wan Ai berteriak ke arah di belakangnya. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, meski dia dan yang lainnya bisa menang, mau tidak mau mereka akan menderita banyak korban. Pada saat itu, orang-orang dari Guild Abyss di timur akan turun tangan lagi. Tindakannya kali ini pasti akan sia-sia. Saat suara Wan Ai terdengar, suara kasar Hua Qiang juga merespon. Saya sedang berbicara tentang nenek Anda membawa orang untuk memukul saya, dan Anda mengharapkan saya untuk berbicara dengan Anda. Saudaraku, hancurkan orang-orang dari serikat jahat malam ini. Suara kasar Hua Qiang membuat Wan Ai hampir muntah darah. Menyaksikan mereka terus menembak, URL Du Yan merasa sangat marah di dalam hatinya. Dan sekarang hanya ada satu cara, mengungkap identitas organisasi manusia ular yang selama ini dia sembunyikan dan mengintimidasi mereka. Hanya dengan cara inilah saya dan yang lainnya dapat kembali malam ini. Kalau tidak, Wan Ai bahkan merasa dia tidak akan bisa kembali malam ini. Saya dari organisasi manusia ular.